mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salam dan salam untuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqamah hingga zaman. Teman-teman sekalian, kita lanjut tadabbur pada waktu antara maghrib isya ini, meskipun waktunya sedikit, jadi kata pengantarnya singkat dan padat. Harus menyesuaikan waktu. Jangan kata-kata pengantarnya waktunya singkat, kata pengantarnya 15 menit habis. Hancur. Jadi kita menyingkat waktu dan memperpanjang kajian. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengar saya akan bacakan satu ayat, tapi nanti banyak teman-temannya. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Sadaqallahul azim. Satu ayat saja. Ayat 47. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Pada masa itu. Ini ayat bercerita tentang Bani Israel. Al-Quran itu banyak menceritakan, dalam Al-Quran banyak disebut Bani Israel. Kira-kira Allah dalam Al-Quran banyak sebutan Bani Israel. Jadi umat terbanyak disebut dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Ada ayat lain, contohnya masih dalam surah Baqarah. Ini tadi kan surah Baqarah ayat 47 ya. Di ayat 40 juga sama. Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat 40 ini, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Wa iyaya itu hanya kepadaku, kata Allah. Takut. Di ayat masih di sini Allah menceritakan cerita Nabi Musa ketika Bani Israel banyak tanya. Ayatnya, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ajlah. Itu satu. Kemudian di ayat yang paling banyak pertanyaan itu, ini cerita tentang penyembelih sapi. Makanya dinamakan surah Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Nabi aja digitukan sama Bani Israel. Jadi di sini kita akan membacakan tentang, supaya jangan rancu, antara Yahudi sama Israel itu beda. Jadi Israel itu
nanti ada maknanya, saya sampaikan. Jadi Bani Israel itu sekitar 41 kali di berbagai surah disebutkan. Jadi kenapa Allah penyebutan Bani Israel itu terbanyak? Jadi di antara bangsa-bangsa yang paling banyak adalah Bani Israel. Jadi ini nanti sebagai bentuk pelajaran bagi kita orang Islam. Sedangkan Yahudi itu sebanyak 8 kali. Yahud. Kemudian alladzina hadu, orang-orang beragama Yahudi itu 10 kali. Dan nabinya pun nabi terbanyak. Jadi Bani Israel itu yang paling banyak nabinya. Para mufassir menjelaskan beberapa alasan kenapa Bani Israel itu banyak disebut dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai ibrah, pelajaran bagi kita umat Islam. Jangan sampai mengulangi kesalahan mereka. Jadi Allah banyak menuturkan kisah Bani Israel agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan mereka. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 16-17, dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel kitab, hikmah dan kenabian, tetapi mereka berselisih setelah datang ilmu kepada mereka. Suka berdebat mereka, karena memang pintar, sebagaimana yang disampaikan ayat pertama tadi. Wa inni, kata Allah, faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi mereka memang cerdas. Kesalahan mereka seperti membangkang terhadap Nabi, mencampur adukan kebenaran dan memanipulasi ayat. Ayat aja dimanipulasi. Jadi kalau hari ini ada yang memanipulasi, ada kemiripan. Jadi ini menjadi peringatan keras bagi umat Nabi Muhammad yang beragama Islam hari ini. Yang kedua, karena mereka merasa umat pilihan. Tapi benar pilihan kan? Wa inni faddaltukum, kata Allah. Tapi gagal menjaga amanah. Dipilih. Jadi banyak. Bahkan Bani Israel itu 2 kali diturunkan makanan dari langit. Yang di Nabi Musa 1 kali, di Nabi Isa sekali. 2 kali diturunkan makanan dari langit. Kalau di Nabi Musa ceritanya manna wa salwa, makanan dari langit itu enak. Tapi ternyata mereka semacam bosan. Aneh kan? Makanan dari langit, makanan dari surga malah bosan. Kan aneh. Sampai ayatnya atas tabdilu nabilladzi huwa khair, kata Allah, mencari yang sesuatu yang lebih hina. Dan setelah itu disuruhlah mereka ke Mesir. Ihbitu Misra, pergi ke Mesir. Zaman Nabi Isa sekali lagi, makanya ada nama surahnya Al-Maidah. Al-Maidah itu namanya hidangan. Jadi diturunkan dalam bentuk hidangan. Tapi di ujung cerita itu kata Allah, kalau kalian ingkar setelah mendapatkan makanan dari langit ini, akan aku hukum dengan hukuman yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Ayatnya saya lupa. Jadi di juz 7 itu. Di juz 7 kata Allah, akan aku hukum yang tidak ada hukuman seperti yang lain. Jadi khusus karena mereka 2 kali merasakan nikmatnya makanan langit, makanan surga, tapi tetap aja membangkang. Ketika kehausan di tengah gurun, mereka minta hujan. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Jadi batu dipukul Nabi Musa, keluar 12 mata air. Sampai hari ini masih mengalir 12 mata air itu. Tetap saja membangkang. Tapi Al-Quran memberikan tetap saja Bani Israel itu diantaranya ada yang membangkang, ada yang taat. Tetap. Jadi makna Israel sendiri itu bahasa Ibrani kuno. Isra artinya
hamba. El artinya Allah. Jadi artinya hamba Allah. Israel itu merujuk kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi Ishak. Nabi Yakub ya. Dia merujuk kepada Nabi Yakub dan itu artinya hamba Allah. Namanya sama dengan Abdullah, cuma bahasa Ibrani kuno. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Jadi jangan sampai kita salah kalau berdoa meminta kecelakaan kepada Bani Israel, salah. Yahudi yang benar. Makanya dulu pernah ketika belajar tafsir yang surah Al-Fatihah akhir itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu yang dimurkai Allah itu Yahudi. Sedangkan dalin yang disesatkan itu Nasrani. Jadi tafsirnya maghdub di situ merujuk kepada Yahudi, bukan Bani Israel secara umum enggak. Karena Israel itu terbagi dia. Kan satu rumpun masih. Israel, Ismail. Masih satu rumpun. Jadi permusuhan semacam satu rumpun. Satu saudara masih berantem. Tapi di akhir nanti tetap saja bersatu. Jadi Nabi Isa mewakili Israel, Nabi Al-Mahdi mewakili Ismail. Jadi dua musuh, dua jagoan. Dajjal sama iblis. Yang ketiga tadi, yang pertama sebagai ibrah bagi umat Islam, mengambil pelajaran mereka gagal menjaga amanah. Yang kedua, jadi alasan kenapa mereka banyak disebut dalam Al-Quran itu, yang pertama sebagai ibrah bagi umat Islam, yang kedua karena mereka gagal menjaga amanah, yang ketiga karena banyak nabi dari kalangan mereka. Jadi nabi di kalangan Bani Israel itu sangat banyak. Terakhirnya Nabi Isa ya, dari Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yahya. Jadi banyak. Kalau dari Ismail kan dikit, mungkin 5 ya. Jadi Al-Quran itu menceritakan mereka bukan untuk mengutuk, tapi untuk memperingatkan dan mendidik. Untuk tujuannya belajar sejarah itu supaya jangan mengulangi kesalahan mereka. Jadi ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa kisah Bani Israel bukan sekedar sejarah, tapi cermin bagi umat Nabi Muhammad SAW agar tidak mengulangi sifat sombong mereka, sifat suka menentang wahyu, dan merasa paling benar. Alhamdulillah. Habis. Jadi ayatnya pun banyak sekali disebutkan. Saya cari banyak sekali. Saya tidak akan menyebutkan ayatnya. Silakan cari sendiri. Saya akan carikan tentang amin saja. Ini hadis. Nah, jadi ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, jumlah para nabi adalah 124.000 dan jumlah rasul di antara mereka 315. Namun Al-Quran hanya menyebut 25 nabi dan rasul secara eksplisit. Di sini ada disebutkan bahasa, kalau pertama Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf bahasa Inggrisnya biasa mereka sebut Yosef. Kalau Ayub itu Job. Kalau Musa Moses. Harun ternyata Aaron ya. Yusa bin Nun Joshua. Ilyas Elijah. Elia ya. Kalau Al-Yasa Elisa. Kalau Nabi Daud David, Sulaiman Solomon.
Kalau Nabi Samuel, Samuel. Zakaria masih sama. Kalau Yahya, John. Yahya, John. Kalau Isa, Yesus. Kalau Hizkil, tetap Hizkil. Jadi masih ada yang terakhir itu Armia, Jeremia. Bukan Jeremia ya, Jeremia. Jadi banyak nabi-nabi disebutkan mereka. Tapi ya itu tadi, beda penyebutan. Ini ada pendapat di Mukasir. Jadi yang jumlah nabi yang diketahui secara jelas dari Bani Israel itu sekitar 15 sampai 20 nabi. Namun penjelasan dari Mukasir ini dan As-Suyuti, jumlah total nabi dari kalangan Bani Israel itu sangat banyak, bahkan mencapai ratusan. Nah, banyak. Tetapi itu tadi karena sifat mereka membangkang. Kan terkenal tuh kalau diminta taat, mereka jawabnya apa? Qalu sami'na wa asaina. Harusnya kalau sami'na wa ata'na, itu diminta ke kita. Tapi mereka menjawabnya qalu sami'na wa asaina. Kan kurang ajar kalimat itu kepada Nabi. Kami dengar dan tidak taat. Kurang ajar itu. Dengar mengabaikan. Kan lucu. Nah, itu artinya mereka merasa hebat, merasa benar dan seterusnya. Itu yang tidak boleh ditiru dan tidak boleh terulang. Kalau hari ini sebenarnya mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Kan ayat banyak menyatakan yang terjadi hari ini. Jadi seakan-akan bahasa dulu ahli kitab itu hari ini terulang di kitab. Bani Israel yang cerita apa? Mereka diberi kitab dan digambarkan seperti keledai yang membawa kitab. Itu Bani Israel arahan ceritanya. Dan itu terulang kembali hari ini sebenarnya, tapi bukan di Bani Israelnya, tapi di kita. Makanya pelajaran ini untuk kita sebagai pelajaran. Demikian, udah lewat 5 menit. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk pelajaran kita dan sekaligus ilmu pengetahuan buat kita. Artinya jangan sampai kita tertukar antara penyebutan Israel dengan Yahudi. Jadi sebenarnya banyak sejarahnya, panjang pembahasannya, tapi karena waktu kita memang nggak panjang, seperti itu saja. Jadi jangan sampai tertukar antara agama. Sedangkan Israel itu Zuriyah. Jadi kalau Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub, dan mereka banyak yang taat juga, tapi kebanyakan memang suka membangkang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.